Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengawali pagi hari ini, izinkan saya menjelaskan nanti beberapa hal terkait tentang tahapan di perkuliahan kita, terutama di proyek tugas akhir ini, yaitu tim layout editor tugas buku Islam dan Kesehatan ya. Nah teman-teman ini pertama saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dan juga atas kesediaannya bergabung di dalam tim editor ini. Teman-teman nanti kalau tidak salah masing-masing kelas itu berjumlah masing-masing kelas ya tim editornya 6 sampai 7 ya. Lebih banyak sebenarnya juga lebih baik sebenarnya karena akan lebih banyak nanti membantu tugasnya dan lebih terdistribusi sehingga lebih cepat ya. Tapi asumsi saya dengan 6 sampai 7 orang itu sudah cukup efektif. Tapi kalau memang mau ditambah dengan bantuan lain juga tidak masalah. Oke, yang pertama kemudian itu yang pertama, terima kasih. Kemudian yang kedua, permohonan maaf ini di weekend kita ambil pagi. Tadi rencananya lebih awal, cuman takutnya saya tadi tidak sampai di rumah sebelum jam 7.30, jadi kita undur kembali sampai jam 8. Tapi tidak mengurangi hal tersebut, mungkin kita nanti akan ambil waktu kalian teman-teman sekitar 20 menit lah, sampai 30 menit lah maksimal ya. Nah, terkait tentang tim editor ini, pertama tugas teman-teman nanti, saya lupa sebentar, kemarin rasanya sudah saya tulis ya. Teman-teman ini kan semua yang kelas sudah terkumpul itu naskahnya ya. Jadi teman-teman nanti yang akan membantu melayout dan juga merapikan tulisan dari teman-teman kalian yang lain ya. Nah, karena terlepas isinya seperti apa, tapi tugas teman-teman sekarang hanya melayout kemudian memperbaiki saja kata-kata yang mungkin ada tipu, misalnya saya tertulis sayo, misalkan. Jadi hal-hal yang sifatnya yang ada kesalahan sedikit ya. Tapi karena kerjanya ini keroyokan, asumsi saya sehari dan 2 hari itu bisa selesai. Jadi teman-teman selesai itu tugas besar ini, proyek tugas akhir ini bisa selesaikan dengan keroyokan ya, ibarat kayak sapu lidi. Kalau satu lidi bersihin sampah itu agak sulit, bahkan bisa patah. Ya, kalau rame-rame bisa cepat selesai dan visinya kita sama. Oke, izinkan saya mau share screen dulu untuk biar teman-teman punya gambaran. Ini kita ngapain Pak? Naskah sudah ada ini. Kemudian tim kami ini ngapain? Kemudian bagian mana yang harus kami kerjain? Oke, teman-teman udah punya template yang saya kasih semuanya sudah? Sudah Bapak. Oke, kalaupun ada yang belum, ini saya kasih contoh lihatnya ya. Sebentar, saya lihat dulu. Sebentar. Oke, mungkin kalau ada yang sedang lihat buka laptop bisa nanti sambil praktek ya. Ataupun kalau tidak, nanti teman-teman bisa melihat tayangan berikut ini ya. Sebentar saya siapin dulu, biar nanti langsung. Oke, saya share screen dulu. Oke, sedang coba ditayangkan. Oke, nah teman-teman, ini kalian kan sudah punya template-nya ya? Template-nya, ini kalau kalian buka nanti template-nya seperti ini. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Iya, Pak. Template-nya itu sebagai namanya template ya, contoh ya. Contoh, jadi di sini kita lihat ada judul, ada penulis. Perlu saya zoom lagi atau cukup ini ukurannya seperti ini? Nah gini ya, cukup ya. Nah teman-teman sekalian,
di sini ada judul, kemudian ada penulis, dan ini kalau ada contoh lah ini ya. Contoh ada kalau ada subpoinnya dibuat seperti ini, kemudian ini paragrafnya, kemudian ini kalau ada subpoinnya lagi di bawahnya dibuat seperti ini, kemudian kalau ada tabel nanti dibuat seperti ini, begitu ya. Kemudian juga ada daftar pustaka atau referensi dibuat kayak gini. Nah, oke, kita ke yang pertama dulu. Kita ke yang pertama dulu. Nah, untuk judulnya, teman-teman, itu dibuat seperti ini. Apa namanya? Ukurannya ini 20. Ukuran font judul 20. Nah, untuk fontnya semuanya itu menggunakan Cambria. Oke ya. Cambria, cari aja nanti Cambria ya. Ini agak lelet otak saya nih. Kemudian ini penulisnya di bawah sini, ukurannya 12. Nah, jadi ukuran font di dalam naskah ini ada 3 variatif. Yang pertama, kalau dia judul itu 20, kalau nama penulis, Mami. Nah, kalau ukuran penulis dia 20 dan juga isi naskah juga 20. Nah, yang lain itu kalau misalnya ada tabel isinya itu 9 ukuran fontnya. Ini 9. Nah, begini ya, cukup jelas. Dan yang lainnya 12. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja namanya ini ya, template udah begitulah, nanti teman-teman bisa lihat. Gimana Pak cara mindahin naskahnya ke sini? Itu gampang ya. Teman-teman kan ini template toh. Nah, ini yang di bagian akhir ini apa Pak? Ini hanya teknis. Kalau teman-teman yang belum ngerti misalnya tadi ukuran font begini gini, kemudian penulisan numerik ini ukurannya misal numerik nih teman-teman tahu nggak numerik? Maksud numerik itu penulisan sub ya. Misalnya ada A latar belakang. Misalnya di bawahnya A apakah B atau satu, dia bisa B, bisa C atau D ya. Ini kalau di bawah A ini ada subpoin lagi berarti dia satu ya. Tapi ini sebenarnya diabaikan sajalah. Nanti teman-teman yang untuk yang poin ini teman-teman ditebalkan saja setiap apa namanya sub ya. Kemudian, nah yang format Painter seperti apa? Nah, oke kita praktekkan ya. Misalnya ini saya download ya misalnya ini mana ini? Misalnya dari sini, file dari sini dari kelas 1A misalnya ya. Kita download yang pertama. Misalnya di sini kita kelas 1A, kita coba yang Mbak Ade Ika ini kita download. Nah, ini naskahnya coba kita download. Kita buka, oh ternyata sudah pernah di-download ya. Setelah di-download ini, kemudian ini. Nah, oh ya teman-teman sekalian, template yang saya gunakan kertasnya itu adalah kertas yang sudah saya setting khusus ya layoutnya ya. Nah, jadi teman-teman nanti naskahnya itu tinggal copy ditaruh di paling bawah sini ya. Nah, ini di copy dulu. Naskahnya yang sudah kita download di copy dulu. Copy semuanya atau Ctrl A, Ctrl C, di copy kemudian diletakkan di sini. Nah, yang ini Pak, kita hapus dulu ini. Ini kita hapus aja dulu. Ini dihapus ya. Dihapus. Nah, tulisan dari Mbak Ika tadi kita paste di sini, Ctrl V ya. Nah, ini sudah taruh sini, tapi udah jadi belum? Karena font dan juga spasi segala macam ini masih format yang dari Mbak Ika. Nah, biar sama, teman-teman bisa menggunakan ini, yang ada di sini, format Painter, sebagaimana yang disediakan. Misalnya, ini Cambria kan 20 ya. Teman-teman klik di sini. Klik di sini. Kemudian teman-teman blok ini. Nah, dia langsung menuruti ukuran yang sama dengan teks atau tulisan yang sebelumnya yang sudah benar. Nah, misalnya ini, namanya kan ini tengah ya, ini masih Times New Roman ukuran 12.
Kita taruh di sini dulu. Terus aku taruh di sini di mana aja. Klik format painter. Format painter ini. Jangan sampai ini keklik dulu yang lain. Kita geser dulu. Geser sini. Sini. Nah, berubahlah dia. Dan ini dihapus ya. Prodi dia mau dia farmasi mau apa itu dihapus saja. Nah, begini. Nah, dari nama Mbak Ika ke bawah ini dibuat 3 kali enter ya. Sebentar. Sebentar. 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, yang keempatnya ini baru mulai tulisan. Nah, begini ya. Lihat ini. Dari sini ya. 1, 2, 3. Nah, yang keempatnya baru mulai paragraf. Nah, paragraf ini masih Times New Roman ya. Maka agar sama dengan yang ini, gimana tadi caranya? Pakai format pointer. Jadi kursornya taruh sini, di mana saja yang mau kita duplikat layoutnya. Kita pointer, kemudian kita sapu dari sini sampai akhir ya. Sampailah di sini. Jadi. Dan itu sama persis ya. Nah, sama persis. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga. Jadi ini kan tulisan dari Mbak Ika ini, Mbak Ade Ika ini kan paragrafnya dikit-dikit ya. Teman-teman bisa gabung-gabungin, bantu digabungin ya biar tidak sedikit-sedikit seperti ini. Nih. Atau ini dan ini ya, dinaikin agar tidak kesannya dikit-dikit itu ya. Nah, jadi setiap menulis paragraf jangan terlalu sedikit-sedikit, gabung biar enak ngelihatnya. Nah, begini. Kemudian ini mungkin bisa digabung seperti ini. Kemudian ini mungkin bisa digabung di sini. Bentar. Yang ini. Ini. Kemudian yang ini mungkin bisa digabung di sini. Nah. Yang terakhir juga ini bisa digabung di sini. Ya, biar enak lebih lihatnya. Nah, kemudian ini kan masih template yang saya sebelumnya dulu ya, referensi jika ada. Nah, setiap penulisan referensi ditulis dirubah menjadi daftar pustaka. Daftar pustaka ya. Dan kita menggunakan format painter lagi ke atas. Daftar pustaka yang ini atau taruh aja sini. Gunakan format painter. Terus ke bawah. Seperti ini. Nah, terus yang bawahnya juga, ini sumber internet dihapus saja, tulisan sumber internet langsung ke internet ke apa namanya? Ke referensinya. Ambil lagi yang contoh di sini. Kemudian format pointer lagi ke bawah. Gini. Nah, ini mungkin karena belum rapi ya, ini bawaan ini. Ini. Nah. Ini jangan dirubah juga semuanya jadi 12 ya. Oke. Nah, antara satu apa namanya ini, satu daftar pustaka ke daftar yang lain dikasih jarak dengan 1 enter. Oke. Begitu teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan terkait tentang ini layout ini? Nah, sebentar. Tadi agak delay. Gimana? Tadi agak delay. Habis di format painter itu untuk benerin yang punya teman-teman itu di copy semua atau cuma dipencet bagian yang mau dibenerin aja? Gimana? Bentar, sebentar. Ulangi. Setelah di format painter, Format painter. ya yang mau dibenerin itu cuma dipencet aja atau di copy? Pertama format pointernya diklik dulu. Oke, kita contoh ya. Contohnya seperti ini. Oke, saya ulangin lagi. Oke, sebentar. Saya cari posisi yang ternyaman dulu. Oke, misalnya begini. Ini misalnya format awal ya. Format awal ini masih ukurannya 11, terus misalnya ini masih Arial ya. Dan posisi layoutnya juga mungkin masih berantakan seperti ini, masih maju ya. Lihat ini. Ini kita mau memperbaiki yang ini, paragraf ini. Ya, mau memperbaiki paragraf ini agar sama dengan template yang ini. Ini ya. Begitu Mbak Virgi, dilihat dulu. Oke. Caranya agar tulisan yang tadi mau kita samain dengan yang ini,
Caranya kursor kita taruh aja di sini, taruh di sini, terserah di mana di sini. Kemudian kita format pointer. Dan ini yang mau dibenerin itu di blok. Gini. Dan lepas. Nah, gitu dia udah sama ini dengan yang sebelumnya. Nah, syaratnya ketika kita mau pointer yang ini misalnya ya, kita tadi gini ya. Mau yang paragraf ini kita tiru format layoutnya, setelah kita mengklik ini, jangan sampai ini mengklik yang lain. Nanti kalau keklik ini dia, nah ini ngikut ya. Jadi agar misalnya ini yang bagian sini mau kita pakai, kita tiru formatnya, kemudian kita gunakan pointer, teman-teman pakai ini aja, ke kanan ya, menggunakan ini. Hati-hati. Nah, begini. Nah, itu kalau menggunakan tombol. Ada cara yang lain lagi untuk shortcut-nya lebih mudah. Nah, jadi caranya begini. Misalnya yang bagian sini ya, bagian sini kan belum kita benerin ya. Ini belum kita benerin ya. Mau kita gunakan. Caranya, kalian bisa baca template saya yang paling tadi. Klik di sini, Mbak. Klik di sini, taruh aja di sini. Teman-teman Ctrl Shift C. Bersamaan Ctrl Shift C, ini saya pencet ya. Ctrl Shift C. Teman-teman mau ini keklik di sini, mau ini keklik sini aman dia. Teman-teman tinggal taruh di sini misalnya. Kemudian Ctrl Shift V. A B C D E F. Ya V. Kayak Ctrl Shift V. Lihat ini, berubah kan? Tapi bagusnya ini di blok ya, biar seluruhannya berubah. Ctrl Shift V. Begini. Jadi selain menggunakan format pointer, bisa teman-teman menggunakan tombol shortcut, yaitu Ctrl Shift C, kemudian di blok bagian yang mau dirubah sama dengan yang kita Ctrl Shift C tadi, dengan di blok dulu, kemudian Ctrl Shift V, maka dia akan berubah. Begitu. Nah, ini yang kalau yang pertama ya. Misalnya tambahan naskah kedua, di mana? Berarti di selanjutnya. Setelah ini selesai, di berikutnya. Copy lagi, terus. Copy di sini, copy sini. Nah, kalau sudah ada dua, ini dihapus saja template-nya ini. Kan udah yang pertama kan udah jadi ya. Ini dihapus saja. Ini dihapus. Nah, nanti yang selanjutnya setelah ini. Ya, selanjutnya itu setelah ini mulai. Nanti download lagi naskah yang mana, misalnya ini di-download lagi. Di-download. Ini di-download sambil apa namanya? Sambil saya download, boleh sambil nanya. Dari download kita buka. Tadi ini belum keluar, sambil loading. Nah, ini kita copy semuanya. Ctrl A, Ctrl C, copy. Kemudian ditaruh di template yang kita sediakan, yang sudah jadi ini. Yang tadi kan udah jadi ya ini ya, tulisan pertama. Nah, ini tulisan kedua, Ctrl V kita taruh. Lihat ini masih berantakan toh? Masih berantakan. Nah, ini agar sama dengan judulnya, diapain ini tadi? Diapain? Copy. Ini di atas itu, Pak. Ya, bisa pakai format pointer atau bisa pakai Ctrl Shift C. Ini saya gunakan Ctrl Shift C ya. Sekarang kita ke bawah. Nah, kalau kita menggunakan format Ctrl Shift C atau shortcut-nya, mau nyentuh yang lain itu nggak masalah, dia nggak berubah ya. Nah, kemudian di sini. Di mana sini tadi? Judul ya. Biar sama menggunakan Ctrl Shift. Selanjutnya apa? V. Nah, sama toh? Nah, lihat kemudian ini kan tadi harusnya di bawah ini langsung ya. Ini dihapus. Kita ke atas lagi. Ini boleh di blok atau boleh disentuh aja sini. Ctrl Shift C ke bawah kita lagi. Ctrl Shift V. Nah, udah sama toh? Kemudian dari sini ke tulisan sini itu berapa jaraknya? Berapa enter? 3. 3 enter ya. 1, 2, 3. Nah, yang keempat itu naik. Nah, gini. Nah, ini ada A pendahuluan. Berarti ini dipakai. Yang atas tadi, misalnya ini nggak ada ya. Oh, di sini tadi udah kehapus ya di template-nya. Misalnya di sini A pendahuluan. Oh, berarti template yang pertama mungkin jangan dihapus dulu, kalau ada
yang tadi menggunakan poin-poin ya. Ini ditebelin ya. Nah, ini misalnya ini berarti bisa menggunakan format pointer atau tadi Ctrl Shift C. Ke bawah lagi. Ke sini, kemudian oh salah, sorry. Ctrl Shift V. Nah, gini ya. Atau gini, karena dia menggunakan Ctrl Shift V, dia jadi ngurut. Mending untuk yang sub-sub poin dihilangin aja. Langsung aja gini, nggak usah pakai A, B, C ya. Langsung aja judulnya apa, misalnya ada pendahuluan, ditebelin aja. Karena nanti kalau dia menggunakan pointer, dia akan nyambung ke berikutnya. Ingat tadi, ini paragrafnya. Ctrl Shift C. Kemudian, sebentar. Ini Ctrl Shift C misalnya. Nah, udah rapi. Ini Ctrl Shift C. Ini Ctrl Shift C. Kita samakan dengan yang di sini. Ctrl Shift V. Sama. Kemudian di sini juga, misalnya yang ini belum kita benerin. Kita mau samain dengan yang di sini. Ctrl Shift C. Kemudian di sini kita blok. Kita blok sampai lah bawah. Ctrl Shift V. Nah, sama. Nah, ini coba kita lihat teman-teman. Tulisannya siapa ini ya? Mas Adib ini kan mungkin dia terlalu panjang-panjang ya paragrafnya. Kita bisa bagi juga. Misalnya gini ya. Ini kan terlalu panjang nih. Yang di sini ya. Kan dalam satu halaman dia nggak ada paragraf. Itu kayak nggak ada napas ya. Jadi teman-teman pilih aja di kira-kira di mana, di tengah-tengah. Di sini. Atau di sini diturunin enter. Begitu. Kemudian lihat lagi selanjutnya. Ini juga nih. Di sini nggak ada paragraf sama sekali. Jadi teman-teman bisa di sini paling enter. Udah selesai. Nah sayangnya di tulisannya si siapa nih ya? Si Mas Adipta, oh cewek ya? Adipta Fatimatus Saada ini nggak ada referensi. Ya mungkin ini murni tulisan dia ya. Tapi asumsi saya kayaknya dari bahasanya ini harusnya ada kutipan ya. Nah setelah teman-teman ini jadi, teman-teman boleh pilih antara pertama, setiap tulisan jadi teman-teman mau lihat ada nggak yang perlu diedit. Misalnya, ini kan harusnya antara ini ya, misalnya begini. Antara tutup kurung dan isinya harusnya ini nggak ada, harusnya nggak ada spasi nih. Ini dihapus. Nah begini ya, kelihatan? Ini, Kelihatan, Pak. nih, misalnya kan nggak ada harusnya ini dihapus ya. Seperti ini, perbuatan. Harusnya kan pakai ini, begitu toh? Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bapak. Nah, oke, ini kan harusnya dikasih ini. Nah, teman-teman pilihannya tadi ada dua. Teman-teman mau naruh dulu semuanya dalam satu template, selesai, udah rapi layoutnya, baru nanti teman-teman mau ngecek satu bahasa satu-satu, dari awal lagi, ngulang lagi sampai akhir, ngecek lagi, atau teman-teman setiap satu selesai, teman-teman cek lagi dari apa namanya bahasanya, kemudian baru berikutnya. Kalau saya lebih suka, mending masukin dulu tulisannya satu-satu, kemudian dibenerin layoutnya, kemudian masukin lagi tulisan berikutnya, sudah selesai semua layout, baru ngecek balik lagi ke tulisan yang pertama, ngecek bahasa-bahasanya. Sepertinya ini ada beberapa yang perlu. Nah, seperti ini. Adalah harusnya apa nih tulisannya? Adalah. Adalah. Itu agak lucu aja kalau nanti bukunya udah dicetak, tapi isinya kacau balau ya. Nah, seperti ini juga. Ini kan spasinya ada dua nih ya. Satu, dua. Harusnya satu aja. Nih. Oke, coba. Ini teknologi. Teknologi yang benar apa? Teknologi, Pak. Teknologi, Pak. Pakai H. Terlalu islami dia ya, pakai kho ya. Teknologi. Kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang agak bingung, mentransendentasikan. Ini benar ya. Bahasa aslinya transenden ya. Karena dia menikan, jadi transenden ya benar, ini udah benar ya. Teman-teman bisa ngecek di kamus ini ya, kamus apa namanya KBBI. Ada lagi, nah kemudian penulisan terkait tentang kata-kata yang harusnya kapital. Islam tuh i-nya kapital nggak awalnya? Iya, Pak. Kapital, Pak. Ya kapital ya. Misalnya ini ya, kita cari pakai Ctrl F, Ctrl Find, ini ketemu ini. I-nya nggak besar, artinya besar gitu kan.
Kita cari lagi misalnya Ctrl F, kita ketik bahasa apa yang mungkin kata apa yang mungkin yang sering salah. Misalnya Islam tadi ya. Islam yang pertama tadi udah dibenerin. Nah, yang kedua nih ketemu lagi nih. I-nya harusnya besar ya. Oke, itu teknik-teknik dasar teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi ya, kita download dulu, kemudian masukin di bawah template-nya, kemudian kita menggunakan format pointer atau Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V untuk merubah dan menyamakan dengan teks yang sudah benar. Kemudian nanti kita masukin tulisan berikutnya, barulah nanti di akhir, kalau style saya lebih suka masukin dulu, udah benar layout semuanya, masukin di akhir itu, baru yang terakhir kita benarkan bahasanya, biar lebih fokus satu-satu gitu. Nah, teman-teman ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh, Mbak Rizky? Jadi kalau kita pakai yang format Painter aja nggak apa-apa ya, Pak? Biar nggak ribet banget. Iya, tapi kadang begini, format pointer itu kadang kita nggak sengaja, kalau sudah misalnya gini ya, yang ini mau dipakai Mbak ya, mau dipakai ya, yang ini kita mau membenarkan yang tulisan ini, misalnya ini 10, masih tulisannya masih formatnya salah, masih belum benar, yang ini mau kita benerin dengan yang sini. Nah, syaratnya ketika ini kita pointer, format pointer ya, nah kursor kalian jangan menyentuh tulisan lainnya, kalau nggak sengaja keklik di sini, maka ini yang berubah. Nah, sedangkan kalau menggunakan Ctrl Shift C, dia mau kesentuh apapun sebelum kalian mau Ctrl Shift V, dia aman. Misalnya ini sudah kalian ini, misalnya kalian ngeklik di bagian ini ya, di sini Ctrl Shift C. Kemudian yang di sini kalian mau ngerubah ini, tapi sebelum kalian nyentuh ini, kalian nyentuh yang lain, itu masih aman. Nah, sebelum kalian Ctrl Shift V. Kalau saya lebih suka menggunakan Ctrl Shift V, Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V, karena kadang kursor saya nggak sengaja kesentuh yang lain. Nah, apalagi misalnya yang mau kita benerin itu agak bawah, sedangkan contohnya itu agak atas. Nah, itu kadang tuh mau gunain yang kanan ini, mau gunain ini agak kelewatan, terus juga nggak sengaja udah keklik duluan. Tapi tergantung teman-teman mau pakai yang mana, itu monggo aja bebas. Ini misalnya lebih nggak ribet, dipakai ini aja, format pointer. Kalau misalnya mau juga udah lihai dengan menggunakan Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V, monggo aja. Oke? Ada lagi Mbak Rizky? Baik, Pak. Berarti itu kuncinya jangan sampai nyentuh yang lain gitu kan, Pak? Benar, kalau format pointer seperti itu. Dia jangan sampai nyentuh lain. Ada lagi format yang paling manual. Ada lagi Mbak Rizky dan teman-teman. Misalnya kalian udah tahu, ini namanya Cambria dan juga 12. Misalnya kebetulan ini yang di sini ya, ini tadi apa namanya tadi? Misalnya ini masih 10, masih berantakan ya. Masih Times Roman dan juga masih ini. Kalian manualnya seperti apa? Tadi sangat manual ya. Ini dirubah jadi 12, ini dicari Cambrianya, kemudian benerin yang rulernya. Ini sangat-sangat manual. Nyamain, lihat yang baris ini kan di paragraf pertama tab-nya di awalnya belum rata disamain. Ini sangat-sangat manual. Kalau saran saya jangan manual lah, biar teman-teman biar kerjanya cepat. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Sudah paham. Terima kasih, Pak. Oke, yang belum paham terkait dengan ini mungkin ada yang baru join, bingung di mana? Kalau bingung nanti bisa cek ulang video tayangannya. Kemudian yang selanjutnya saya pengen ngasih tahu, karena itu kan rata-rata setiap naskah di tiap rata-rata naskah di tiap kelas itu lebih kurang jumlahnya sekitar 43 sampai 50 kalau nggak salah ya. Nah, kecuali yang double-double ya. Kalau misalnya ada, saya cek tuh antara 43, 45 sampai ada yang 53 ya. Tapi itu masih cenderung ada yang double-double namanya. Pertama, gunakan namanya yang paling di bawah ya. Misalnya ada Rizky Febian, Rizky Febian, Rizky Febian. Nah, di antara ketiga itu pakai nama Rizky Febian yang paling bawah, itulah naskah yang mungkin yang paling benar ya. Iya benar, kalau lihat dari jamnya dia ngirim, itu yang paling bawah itu yang paling benar. Yang paling akhir itu berarti yang paling benar. Nah, teman-teman, tadi mau jelasin apa ya? Bentar. Pas ya. Nah, dari naskah-naskah ini, teman-teman kan misalnya ada 50. Kalian bagi rata aja dengan tim editornya. Misalnya tim editornya kelas Mbak Rizky ini ada 6 ya, atau ada 7. Nah, dari 57 itu bagi aja bagi 6. Misalnya 50 bagi 6 itu ada berapa? Misalnya masing-masing itu megang 7. Urutin aja 1 sampai 7 yang pertama Mbak Rizky, 8 sampai 14 yang pertama Mbak Rizky. Jadi biar kalian pembagiannya runut. Begitu, teman-teman? Jadi sarannya dibagi rata begitu aja. Kemudian kalau sudah jadi, misalnya gini ya, tulisan ini dari Mbak Rizky-nya itu tanggung jawabnya 7 tulisan.
Dia udah selesai, ada 7 naskah sudah gabung di sini. Nah, selanjutnya yang kedua, misalnya selanjutnya Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah nomor 8 sampai nomor 14, dia di bawahnya Mbak Rizky filenya ditaruh. Ya digabungin ya, digabungin jadi satu. Nah, sekali lagi formatnya ini menggunakan kertas dari template ini ya. Jadi kalian tidak perlu nanti buka control new baru, kemudian nge-layout sendiri di layout yang ininya, nyari ini nggak perlu ya. Jadi kalian pakai template yang sebelumnya sudah kita kasih, kemudian dihapus, ditaruh dulu tulisan yang mau di ini, kemudian template-nya dihapus yang di bagian awal-awal. Begitu teman-teman? Baik, Pak. Saya izin bertanya caranya gabungin punya saya sama temen yang bawahnya itu bagaimana ya Pak? Gampang aja, kontrol A aja. Jadi misalnya tulisan Mbak Aisyah tuh Mbak Rizky misalnya 1 nomor 7 ya. Kemudian Mbak Aisyah nomor 8 sampai 9. Nah, yang filenya Mbak Aisyah dimasukin aja ke filenya Mbak Rizky, gitu aja. Nanti berikutnya yang 7 tulisan berikutnya juga masukin lagi aja. Misalnya ini misalnya ini file terakhir ya. Yang kita contoh ambil ini, misalnya ini sudah berapa tulisan ini? Kita lihat. Ini udah 2 tulisan ya, kita taruhlah ini sudah 7 tulisan. Nah, ini Mbak Rizky misalnya sudah 7 tulisan. Kemudian mau masukin Mbak Meti, Mbak Aisyah, di copy aja tulisan Mbak Aisyah, dibuka kanan kiri ya misalnya ya. Nanti di sebelah kanan ini Mbak Aisyah, sebelah kiri mungkin filenya Mbak Rizky, digabungin aja filenya Mbak Rizky di Ctrl A, kemudian taruh di sini aja. Jadi di sini ya. Nah, terus jadikan nambah 7 tulisan lagi. Begitu. Walaupun sebenarnya ada cara gabungin yang singkat, tapi manual aja gitu. Soalnya kadang itu ada di Word itu dia nge-break sendiri dan itu merubah halamannya. Nah, jadi biar aman dikontrol aja, di copy yang filenya Mbak Rizky ditaruh yang Mbak Aisyah di copy semuanya, tapi dibuka bersamaan ya, filenya Mbak Aisyah dibuka, filenya Mbak Rizky dibuka, tapi dalam satu laptop ya. Kemudian dikopilah filenya yang Mbak Aisyah ditaruh di tempat di bawah di bagian akhir halaman terakhir, yang Mbak Rizky di sini ditaruh copy sini. Udah, jadi udah tergabung kan 7 tulisan berikutnya. Nanti begitu pun juga berikutnya begitu. Oke? Berarti itu kayak ditinggal dikopas aja gitu ya, Pak? Nah, kopas aja, Ctrl A, Ctrl C kan kopas ya, copy paste ya. Nah, di copy semuanya. Misalnya gini ya. Misalnya gini, saya kasih ilustrasi. Misalnya ini tulisannya Mbak, yang file ini saya buka 2 file bersamaan ya. Nih, misalnya yang sebelah kiri ini, kita lihat ya, taruhlah ini kita ubah namanya ya. Ini punyanya timnya Mbak Rizky ya. Udah 7 tulisan nih, udah 7 tulisan ya. Dia kan nomor 7 huruf utama. Kemudian dia enter lah tadi, ditaruh di sini untuk halaman berikutnya untuk ditaruh tulisannya Mbak Rizky. Nah, yang di sini kita buka juga filenya Mbak Aisyah, sorry. Kalau yang pertama tadi Mbak Rizky ya. Kemudian juga kita buka filenya Mbak Aisyah. Mbak Aisyah ini tulisannya udah jadi juga 7 orang. Maka di copy aja di sini. Copy, Ctrl A, Ctrl C, ya. Ditaruhlah di filenya di Mbak Rizky sini. Udah. Nah, di sini udah kumpul misalnya 14 tulisan di sini. Udah kan? Karena di filenya Mbak Aisyah udah rapi, udah bener. Dan Mbak Rizky udah bener. Berarti tinggal copy aja yang filenya Mbak Aisyah ditaruh di filenya Mbak Rizky gitu. Kalau udah di copy semuanya, tutuplah filenya Mbak Aisyah ya. Nah, jadi nanti berharap dari misalnya ada 6 orang ya dalam satu kelas. Jadi setiap orang itu misalnya megang 5 sampai 7 tulisan. Nah, setiap orang ini masukin tulisannya nanti terakhir kalau udah jadi semuanya, masing-masing udah jadi, taruhlah di tulisan yang pertama. Misalnya Mbak Aisyah itu 7 tulisan yang pertama, maka digabunglah di tempat Mbak Aisyah. Kalau Mbak Rizky itu 7 tulisan pertama, maka nanti semuanya yang 7 tulisan berikutnya digabung semuanya di Mbak Rizky. Gitu. Kira-kira membingungkan atau cukup nyambung? Mbak Aisyah, Mbak Rizky, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Sudah tidak Pak, sedikitlah paham. Sedikit paham. Oke. Nah, teman-teman coba nanti praktek. Kalau bingung, share aja kendala kalian yang ada di grup itu ya, seperti apa ya. Nah, begitu saran saya, mending
download satu, kemudian benerin, sudah selesai, tutuplah file yang udah di copy, kemudian download lagi. Jadi pelan-pelan aja satu. Jadi dalam 1 jam itu mungkin selesai lah kali ya, masing-masing itu. Dan 1 jam, masing-masing 1 jam selesai, berarti kan yang lain juga 1 jam selesai juga. Berarti sebenarnya 2 jam nanti tinggal gabungin. Dalam 2 jam itu udah selesai sebenarnya satu kelas. Begitu. Oke, ada lagi selain Mbak Aisyah, Mbak Rizky yang membingungkan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Sejujurnya saya tuh masih bingung yang di bagian ngaplikasiin di bagian spreadsheet-nya sih Pak. Gimana gitu, kayak misal. Seperti apa ya? Kenapa spreadsheet? Oke, spreadsheet. Kita lihat ya. Link yang saya kasih, kan nanti tampilannya seperti ini, benar kan? Iya. Iya. Tahu cara downloadnya di bagian mana? Oh, Kak. Misalnya 7 tulisan pertama, ini misalnya Mbak Rizky itu dapat 10 tulisan lah, misalnya bagiannya ketika dibagi rata. Nah, download aja di link yang ini pertama ya. Misalnya kalian ini, Mbak Ade ya, klik aja di sini. Ini kan linknya ada kan? Kemudian nanti akan muncul sini. Kliklah di sini. Nah, kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Bentar, agak berat untuk saya. Nah, misalnya gini. Ini linknya diklik. Linknya itu di format bagian D ini. Bukan di E ini. Di E bukan, tapi di D ini ya. Klik di sini. Nanti muncul. Namanya kan ini. Kemudian nanti dia akan buka. Setelah buka, maka kalian downloadnya di sini. Saya nggak tahu nanti di tampilan laptop teman-teman seperti di mana. Tapi kalian tinggal download aja di sini. Nanti kalau download kan dia, ketika kalian download ini, muncul nanti kan di sini. Dibukalah filenya. Ya. Nanti kan ketika filenya dibuka kan nanti seperti ini. Nih. Maka kalian tinggal copy aja. Ctrl A, Ctrl C, copy. Taruhlah di bawah template. Begitu? Jadi spreadsheet itu tampilannya ini, yang ini. Ketika kalian klik link yang ada di grup itu, dia tampilannya ini, kalian tinggal klik aja tulisan mana yang mau di-download. Misalnya si ini sudah, berarti selanjutnya sudah diedit yang pertama ini, selanjutnya bukalah filenya yang ini, Adipta ini, download lah. Sudah selesai di-edit, di layout segala macam, sama dengan template-nya, kemudian download lagi. Jadi pelan-pelan. Ya satu. Ya nggak selesai sehari, ya 2 hari kan. Gitu. Begitu teman-teman. Ini tampilan spreadsheet. Ya. Nah, satu lagi, karena ini adalah file bersama, ketika linknya sudah saya share, ketika ini ada yang ngapus aja ini ya, itu semuanya nanti akan hilang juga. Yang lain di tempat kalian buka juga akan hilang nanti. Jadi, mohon tidak menghapus-hapus ya. Dan saya rasa-rasanya, kelas-kelas ini udah kalian pindahin ya, udah di teman-teman udah, misalnya ada yang tadi salah masuk kelas, kayaknya udah ada yang mindahin juga, udah dibetulkan. Nah, sekarang tugas teman-teman hanya mendownload dari beberapa tulisan yang mau diedit. Begitu. Nah, misalnya kayak gini, nama Fania ini ada 2 ya. Maka pakailah nama Fania yang di bawah. Ya, jangan download yang di sini aja. Karena dia pasti kirim 2 kali, dan yang terakhir itu biasanya yang paling benar. Begitu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti tugas kita cuma tinggal download, terus ganti layout gitu doang kan, Mbak? Download, ganti layout, jadiin satu, kirim. Jadiin satu, kemudian benerin tata bahasanya, apa namanya, kata-kata yang masih keliru, singkat, kemudian digabungkan dengan yang pertama siapa ya. Pokoknya satu kelas digabungin aja lah. Nanti siapapun nanti yang memegang database-nya, di kelas digabungin nanti siapa. Digabungin filenya di satu file. Jadi tiap kelas nanti dikirim ke saya itu jadi satu file nanti. Begitu? Baik, Pak. Oke. Sip. Yang lain ada lagi? Yang ingin tanya? Mungkin ada yang baru gabung. Oke. Cukup teman-teman sekalian? Cukup, Kak. Pak, insya Allah paham.
Pak. Oke ya, yang belum paham kalian praktek dulu di grupnya, kalian praktek dulu, coba, kemudian nanti kendala apapun, misalnya kok bingung gini-gini, sampaikan aja, ya, sampaikan aja di grup, Pak, kok gini Pak, kalian screenshot misalnya atau apa, atau bingung apa, tanya di grup editor itu, biar sama-sama nanti kita belajar. Oke, begitu teman-teman? Iya, Pak. Oke, kalau merasa cukup, terima kasih atas waktunya. Ini malah lebih dari 30 menit ya, karena memang hal-hal teknis ini memang harus praktek langsung. Nanti prakteknya teman-teman akan lebih banyak belajar nanti di situ. Oke, sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu, sambil jalan nanti kita cari juga beberapa desain cover yang teman-teman kemarin sudah sempat tawarkan diri. Mudah-mudahan nanti ada yang dari beberapa cover yang sedang dibuat oleh teman-teman itu nanti coba kita pilih bareng-bareng ya. Yang mana? Semuanya pasti bagus, tapi kita pilih untuk yang mana yang nanti kita lebih cocok lah ya. Oke, itu saja. Kita akhiri melepaskan hamdalah. Oh ya, target kita Senin sudah jadi semuanya bisa? Bisa, Pak. Oke, yang sudah hari ini sudah misalnya, Pak kelas kami sudah. Nah, coba nanti dikirim di grup biar kita nanti saya cek lagi, kita cek bareng-bareng ya. Jadi nggak mesti harus misalnya Senin semua ngumpul, nggak mesti. Jadi kalau hari ini kalian cepat selesai, kalian udah jadi lebih cepat selesai, kita ngerjain target yang lainnya juga begitu. Oke, gitu ya teman-teman. Iya, Oke. Pak. Baik, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.